Oke, selamat malam teman-teman. Langsung aja aku mulai ya. Nah, di sini aku akan bahas soal-soal UTS aljabar linear elementer tahun 2024 sampai 2023. Kita kerjakan mulai dari 2024 gitu ya. Di sini pada soal pertama, kita disuruh meminta untuk menyelesaikan SPL yang ada di bawah dengan metode Gauss-Jordan, yang mana SPL-nya itu adalah X min Y plus 2 Z min W sama dengan min satu. Yang bersamaan kedua itu 2X plus Y min 2 Z min 2 W sama dengan min 2. Persamaan yang ketiga adalah min X plus 2Y min 4Z plus W sama dengan satu. Dan persamaan yang keempat adalah 3X min 3 W sama dengan min 3. Nah, kalau kita disuruh menentukan yang metode Gauss Jordan berarti kita harus menyatakan SPL tersebut menjadi matriks diperbesar lalu di OBE sampai membentuk matriks eselon baris reduksi ya, harusnya. Oke, bagian soal pertama. Nah, dari SPL itu misalkan aku ubah menjadi perkalian matriks dengan sebuah vektor itu yang menghasilkan sebuah vektor juga dengan A-nya ini adalah koefisien-koefisien dari SPL yang ada pada soal. Nah, misalkan di sini matriks A-nya itu sama dengan di sini satu 2 min satu 3, terus di sini min satu satu, ini 2 0, min satu satu 2 0, berarti sebelah kolom ketiganya adalah 2 min 2 min 4 sama 0 ya. Berarti di sini adalah 2 min 2 min 4 sama 0. Terus yang terakhir kolom keempat itu adalah min satu min 2 1 dan min 3. Nah, matriks vektor X-nya ini adalah elemennya adalah variabel, yang ini adalah X, Y, Z, dan W, dan B-nya merupakan matriks konstanta. Konstantanya tadi berapa ya? Min satu min 2 1 dan min 3. Berarti di sini min satu min 2 1 dan min 3. Nah, sehingga dari bentuk matriks ini kita dapatkan matriks dibesar sebagai berikut. Oke, matriks diperbesar berarti A itu kita gabungkan dengan matriks konstantanya. Sehingga di sini kita dapatkan sin satu 2 min satu 3, di sini min satu satu 2 0, di sini 2 min 2 min 4 0, terus di sini min satu min 2 1 min 3. Nah, ini kita batasi dan kolom terakhir ini adalah kolom yang berisikan koefisien dari SPL, yakni min satu min 2 1 dan min 3. Nah, tentu kita harus meng-OBE ini, nah, supaya ini nol, ini sama nol, ya akan jadi nol berarti. Oh, ini belum aku rekap. Belum Kak, jujur. Perasaan, Soalnya itu perasaan, ya, aku kehabisan ruang Kak. Apa kehabisan penyimpanan kayaknya. sih. Perasaan udah deh. Gak ada itunya Kak, gak ada itu record, gak ada. Atau udah belum? Udah ada kok. Oke oke. Maaf Kak. Oke, oke, aku lanjut ya.
kita harus mengenolkan ini 2 min satu dan 3. Maka UBE-nya tentu jelas karena di sini kita mengganti baris 2. Berarti di sini B21 min 2, terus yang bawah itu B31 1 ya. Di sini B41 min 3. Aku langsung aja biar cepat sih sebenarnya. Nah, terus ini kita tulis kembali yang baris yang tidak berubah. Ini berarti min satu 2 sini min satu, terus di sini min satu gitu ya. Nah, ini jelas akan jadi nol. Nah, berarti ini adalah min 2 dikalikan, min satu dikalikan min 2 ditambah satu. Min satu dikalikan min 2 kan 2, berarti 2 tambah satu adalah 3. Terus di sini 3. Berarti ini min 2 dikalikan min 2 dikurangi 2. Min 4 berarti min 4 dikurangi 2 adalah min 6. Terus di sini berarti min satu dikalikan min 2 adalah 2. Terus 2 dikurangi dengan 2 adalah 0. Sini 0. Terus di sini min satu kalikan min 2 adalah 2. 2 kurangi 2 adalah 0. Di sini berarti 0 juga. Terus selanjutnya yang baris ketiga kita mengoperasikan satu kalinya baris pertama berarti ya tinggal menjumlahkan aja sih. Berarti ini min satu tambah 2, ini berarti 1. Terus di sini 2 dikurangi 4 adalah min 2. Terus ini min satu kurangi satu adalah 0. Berarti di sini min satu kurangi satu juga 0. Nah, yang baris keempat kita operasikan dengan min 3 kalinya baris pertama. Sehingga di sini nanti jadi min 3 ya. Jadi plus 3. Terus di sini jadi 2 dikalikan min 3 adalah min 6. Terus di sini dijadi min satu kalikan min 3 adalah 3. 3 kurangi 3 adalah 0. Terus gitu juga yang ini pasti akan 0. Oke. Nah, perhatikan bahwa nampak jelas ya bahwa baris yang kedua ini sama dengan baris yang keempat sehingga nanti ujung-ujungnya baris yang terakhir ini akan nol semua. Oke, kita nolkan yang baris terakhir ya. Berarti di sini operator operasinya UBE-nya adalah B hmm, B421 ya. 42 min satu sorry. Nah, sehingga nanti yang bawah jadi nol semua. Jadi ini masih tetap ya. Terus ini min satu, ini nol, 3, min 6, 0, 0, ini 0, 1, sini min 2, di sini 0, sini 0, sini 0. Nah, 3 min 1. Oke. Berarti selanjutnya tentu jelas kita di kolom 2 ini satu utamanya jelas ada di sini itu ya. Sehingga kita bisa mengalihkan baris kedua dengan sepertiga biar kita dapatkan satu utama di sini. Maka di sini kita dapatkan satu min satu, 2 min satu, di sini min satu. Terus yang ketiga baris ketiga ini masih tetap ya. Berarti bisa aku tulis ulang. Di sini 0 0 0 0. Terus yang baris kedua ini masing-masing elemen kita bagi sepertiga. Berarti ini tinggal satu, ini tinggal min 2, ini tinggal 0, ini tinggal 0. Nah, perhatikan juga bahwa baris kedua dan baris ketiga ini sama. Ya, pasti baris ketiga ini kalau kita ubikan terhadap baris kedua pasti nol semua. Langsung aja sih harusnya. Min satu, 2 min satu, min satu, di sini nol, satu min 2, nol, ini nol, berarti ini yang bawah pasti nol, ini nol. Nah, kita dapatkan ini. Nah, ini kan bentuk dari matriks echelon tapi belum tereduksi, maka dari itu kita
butuhkan satu operasi baris elementer lagi ya, untuk mengenalkan ini. Berarti operatornya adalah B121. Nah, sehingga kita dapatkan matriks sebagai berikut. Ini 0 ini tetap, berarti ini 0, 0, 0, 0, ini 0, 0, 0, 0, 0, terus ini jadi 1, ini jadi 0, ini juga jadi 0, ini jadi min 1, terus ini min 1. Nah, ini sudah bentuk matriks echelon baris reduksi. Oke, nah dari bentuk ini kita tahu ya bahwa matriks diperbesar ini kita punya dua baris terbawah yang nol semua. Artinya kita dapatkan nanti dua variabel bebas. Nah, karena di sini satu utamanya ada di kolom pertama dan kolom kedua, dan kolom ketiga empatnya itu tidak punya eh, satu utama. Bentar. Oke, oke, lanjut aja. Ya, tidak punya satu utama, maka berarti variabel yang ketiga dan keempat ini merupakan variabel bebas. Nah, tadi kan variabelnya adalah X, Y, Z, dan W, maka variabel 3 dan 4-nya itu adalah Z dan W. Sehingga kita bisa misalkan Z itu merupakan variabel bebas di R, dan begitu juga dengan W merupakan variabel bebas di R, di bilangan real ya. Ya, sehingga ini bisa misalkan aku Z sebagai R sama dengan R, dan ini merupakan sebarang bilangan real, dan W-nya ini sama dengan S, dan ini juga merupakan sebarang konstanta di himpunan bilangan real. Nah, dari bentuk matriks ini deh ya, kita dapatkan SPL lagi yang lebih sederhana. Nah, ini adalah X dikurangi W sama dengan min 1, dan yang bawah, yang baris kedua adalah Y dikurangi 2Z sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita dapatkan X sama dengan min 1 ditambah W gitu ya. Sehingga X di sini min 1 ditambah, karena W-nya kita udah definisikan sebagai S, maka kita bisa gantikan dengan S. Terus yang persamaan kedua ini Y sama dengan 2Z, sehingga Y di sini sama dengan 2R. Karena tadi Z-nya kita sudah definisikan sebagai R. Sehingga solusi dari SPL ini tentu karena dia bergantung pada S dan R ya, dan S dan R merupakan variabel bebas atau konsanta, sebarang konsanta di real, maka tentu jelas maka SPL ini kok tidak memiliki solusi tak beringat. Nah, kalau kita tuliskan solusinya itu kira-kira seperti ini. Jadi solusinya itu adalah X, Y, Z, W. Nah, X-nya itu adalah ini, min 1 plus S, Y-nya adalah 2R, Z-nya adalah R, W-nya adalah S. Nah, ini sebenarnya bisa kita pecah sih sebenarnya. Berarti ini min 1, ini 0, 0, 0, terus ditambah dengan 0, 2R, R 0, terus ini ditambah dengan S 0, 0, S. Nah, ini akan sama dengan min 1, 0, 0, 0, ditambah R 0, 2, 1, 0, ditambah S 1, 0, 0, 1. Nah, dengan R dan S sebarang konstanta di R. Oke, mungkin solusi dari soal nomor satu adalah ini. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan?
Ya, aku kira tidak ada pertanyaan ya, karena ini cukup mudah lah, aku rasa. Lanjut soal yang kedua. eh sih. Nah, tentukan matriks K sehingga A dikalikan K dikalikan B ini sama dengan C, di mana A ini sama dengan ini, B-nya itu ini, C-nya ini. Terus ulang. Oke, soal nomor dua. Diketahui tadi A-nya itu eh, 1 min 21, ini 432, terus B-nya apa tadi? 2001 min 1, berarti 200, ini 01 min 1. Terus C-nya itu sama dengan G8, 6 min 6, 6 min 1, 1, min 4, 0, 0. Bener gak? 8, 6 min 6, 6 min 1, 1, min 4, 0. Nah, kita disuruh mencari matriks A dengan K itu didefinisikan tadi sebagai A dikalikan K dikalikan B sama dengan C gitu ya. Hanya ini adalah kita tahu ya nilai A ini merupakan matriks dengan ukuran 3 kali 2. Ini adalah 3 kali 2. Nah, ini misalkan ini aku kalikan dengan matriksnya misalkan adalah M kali N. Misalkan. Terus ini B-nya ini adalah matriks yang berukuran dengan 2 kali 3. Dan C-nya ini adalah matriks yang berukuran dengan 3 kali 3. Nah, untuk mencari K, berarti kan kita tentu tidak bisa menggunakan metode inverse karena matriks A dan B bukan matriks persegi ya, sehingga kita harus menebak bahwa K-nya itu merupakan matriks yang berukuran apa kali apa. Karena di sini A dikalikan K dan A-nya ini ukuran 3 kali 2, K-nya adalah M kali N, maka agar A dan K ini bisa kita kalikan, maka M-nya ini harus sama dengan 2. Nah, sehingga di sini bisa aku ganti 2. Oke, nah, kalau K-nya itu barisnya 2, berarti A dikalikan K ini nanti pasti bisa. Terus selanjutnya yang perhatikan yang matriks K kalikan B. Gitu ya. Nah, karena K di sini 2 kali N dan B 2 kali 3, maka agar matriks K dan B-nya punya nilai bisa dikalikan, maka N-nya ini harus sama dengan 2. Nah, sehingga matriks K-nya itu adalah berukuran 2 kali 2. Kalau nanti kita kalikan ketiga matriks ini, pasti hasilnya akan menjadi 3 kali 3. Oke, oke, aku tulis kembali nilai A-nya di sini, berarti di sini 1 min 21, di sini 432. Terus misalkan lah nilai matriks K-nya ini elemen-elemennya adalah A, B, C, D, ini 2 kali 2 ya. Berarti B-nya adalah di sini 2, 0, 0, 0, 1, min 1, dan matriks C-nya adalah 8, 6, min 6, 6, min 1, 1, min 4, 0, 0. Oke. Nah, untuk yang langkah pertama mungkin kita bisa mengalihkan matriks A dengan K-nya ya, sehingga kita dapatkan matriks di sini yang elemen-elemennya adalah A dikalikan 1 dikalikan A ditambah 4 kalikan C, sehingga sini A plus 4C. Terus selanjutnya adalah yang kolom sini itu berarti B ditambah 4D. Terus yang elemen ini berarti min 2A ditambah 3C. Terus elemen yang ini berarti min 2B ditambah 3D ya. Terus elemen yang ini berarti A, ini dikalikan ini A, berarti A ditambah 2C. Terus yang ini adalah B ditambah 2B.
B ditambah 2D. Terus di sini 200, 01 min 1 masih tetap. Berarti ini 86 min 6, 6 min 11 min 4, 00. Nah, kita juga bisa mengalihkan antara langsung aja matriks K dengan matriks B-nya. Sehingga didapatkan di sini matriks ini berarti ini dikalikan ini. A plus 4C dikalikan 2 berarti dua kalinya, berarti ini 2A plus 4C. Terus di sini nanti eh, yang sini jadinya 0 ditambah B plus 4D itu ya. Terus yang ini adalah yang sini berarti 0 ditambah min 4, min B min 4D. Oke, selanjutnya yang baris kedua. Berarti di sini nanti jadinya min 4A plus 6C. Berarti nanti di sini jadinya tetap ya min 2B plus 3D. Terus ini jadi 2B min 3D. Oke. Terus ini jadi 2A plus 4C. Terus ini jadi B plus 2D. Ini kali ini. Oke. Ini B plus 2D. Terus ini jadi min B min 2D. Benar nggak? Hmm. Statis cocok ya. A-nya itu 14 min 23, 1 min 2. Tapi aku tulis 14. Nah, ini min ini harusnya. Nah, kan salah kan? Oh, berarti di sini min juga. Berarti ini jadi ini masih tetap sih. Min 2B ini tetap. Nah, ini berubah ini. Ini berubah, ini berubah. Berarti ini A min 2C. A min 2C berarti yang ini adalah B min 2D. B min 2D. Nah, ini tentu jelas beda juga ini harusnya. Yang baris ketiga. Berarti ini jadi 2A min 2C. 2A min 4C. Karena dikalikan 2 ya. Berarti ini jadi B min 2D tetap. Terus ini jadi 0 min B plus 2D. Nah, ini sama dengan pan 6 min 6, 6 min 11, min 4, 0, 0. Nah, dari persamaan matriks berikut kita tentu dapatkan SPL. SPL dengan berapa variabel, berapa persamaan? 1, 2, 3, 9. 9 persamaan. Ya, SPL-nya adalah 2A plus 4C sama dengan 8, min 4A plus 6C sama dengan 6, 2A min 4C sama dengan min 4, terus di sini adalah B plus 4D, terus di sini min 2B plus 3D, di sini B min 2D, ini sama dengan 6 min 1, 0, terus yang kolom ketiga ini min B min 4D, ini 2B min 3D, min B plus 2D, ini sama dengan 6, 1, 0. Oke,
Nah, untuk mencari nilai A dan C, aku pilih persamaan ini dan ini gitu ya. Karena ini koefisiennya sama, maka aku ambil persamaan satu dan tiganya ini, biar enggak susah-susah ngitung. Berarti ini 4C sama dengan 8. Jadi di sini 2A min 4C sama dengan min 4. Maka biar kita dapatkan nilai, maka kita kurangkan antara persamaan ini dan ini itu. Berarti ini habis, berarti ini tinggal 4 min 4 dikurangi min 4 berarti eh, 8C ini sama dengan, oh ya Yufli, ada pertanyaan, monggo monggo. Halo, kenapa Yufli? Harusnya tadi ini kan yang ini katanya yang ini tuh yang ini dikali dua harusnya jadi 4A tambah 8C. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Iya sih. Heeh. Oke, thank you thank you. Oke Kak, oke. Terima kasih Kak. Berarti ini 8 juga, berarti 12 ya. Tadi 12C sama dengan 12 hingga C sama dengan satu. Nah, dari karena C sama dengan satu bisa aku substitusikan di persamaan yang ke ini, persamaan ini 4A plus 6 kalikan satu sama dengan 6. Nah, ini bisa habis, berarti tinggal min 4A sama dengan 0, sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan 0. Lanjut, kita akan mencari nilai B dan D-nya. Aku karena ini koefisiennya kebetulan sama-sama satu, maka aku pilih persamaan yang ini dan ini. Ya, berarti B plus 4D dengan B min 2D. Koefisiennya adalah 0 dan 0. Berarti operatornya adalah pengurangan, berarti ini habis, berarti ini tinggal 6D, sini tinggal 6, sehingga kita dapatkan D-nya sama dengan satu. eh D sama dengan satu bisa aku substitusikan di persamaan ini, B min 2D sama dengan 0. Nah, substitusinya sembarang sih. Berarti B min 2 kalikan satu sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 2. Nah, jadi matriks K-nya di matriks K yang ukuran 2 kali 2 tadi adalah, jadi kan kita misalkan dengan A, B, C, D, berarti A-nya ada 0, D-nya adalah 2, C-nya adalah satu, dan D-nya juga adalah satu. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan, monggo. Udah barangkali ada yang masih belum dipahami. Oke, mungkin tidak ada, berarti aku lanjut ke soal berikutnya. Nah, itulah inverse dari matriks A dengan A-nya itu elemen-elemennya adalah ini dengan skala tak 0K. Ini matriks 4 kali 4 ya. Ini matriks segitiga bawah. Ya, harusnya terlihat cukup baik. Kita coba yang nomor 3. Tadi diketahui A-nya itu sama dengan
di sini K100 nol 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 berarti ini nol K10 ini K ini satu. Nah, ini sisanya nol 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 nol. Oke. Nah, untuk mencari inverse tentu kita bisa pakai metode yang kita gabungkan dengan matriks identitas ya. Gak tahu namanya apa, lupa aku. Berarti ini A kita gabungkan dengan matriks identitas. A-nya itu adalah K100 di sini 0 K10 di sini 00 K1 di sini 000 dan di sebelah eh, nah, di sebelah kanannya adalah matriks identitas 1000 0100 0010 berarti ini 0001. Nah, berarti agar kita dapatkan nilai inverse, maka yang sisi kiri kita harus jadikan matriks ini menjadi matriks identitas ya. Maka kita bisa pakai OBE. Ya, mungkin untuk yang pertama, karena di sini ada satu, maka ini aku jadikan satu utama ya, sehingga kita bisa menukar antara baris dua dan satu. Sehingga di sini saya jadi satu, sini K, 00. Terus di sini 0100, terus ini adalah K000, di sini adalah 1000, berarti yang baris ketiga dan empatnya masih tetap, jadi ini 00, ini 10, ini K1, ini 0K, berarti ini 00, 00, ini 10, ini 01. Oke, terus selanjutnya adalah kita mengenalkan eh, elemen ini ya, elemen berapa ini? Elemen di baris 2 dan kolom satu. Berarti operatornya adalah B21 min K. Sehingga nanti kita dapatkan matriksnya adalah ini C. Berarti ini tetap ini satu, ini K00, ini adalah 0100, terus ini tetap baris ketiganya, ini berarti juga tetap baris keempat juga tetap, berarti 001K ini masih tetap. Oke, berarti baris keduanya min 1 dikurangi min K ditambah K adalah 0, berarti ini jadi min K kuadrat ya, ini 00, ini satu, ini berarti karena di sini satu berarti ini jadi min K, di sini 0, ini jadi 0. Oke, selanjutnya kita fokus di kolom yang kedua, karena kolom satu kita udah dapatkan satu utama di sini, maka kita lanjutkan di kolom kedua. Nah, kolom kedua aku pilih satu utamanya itu ini, satu ini, maka aku bisa merubah atau menukar antara baris 3 dan 2. Kalau misalkan aku rubah berarti aku dapatkan ini satu, ini K00, sebenarnya sama. Terus ini 0100, berarti ini jadi 01K0, ini 0010, ini jadi 001K, ini C, salah, sorry. Berarti ini jadi 0 min K kuadrat 00, berarti ini satu min K00, berarti baris keempatnya tetap 000. Ini satu ini ya, hampir salah nulis.
Kalau salah satu elemen aja berarti nanti hasil akhirnya juga salah, salah semua nih. Makanya untuk mengerjakan UGE kita mau nggak mau ya harus teliti. Ini bener nggak? Oke, 1K000. Oke, ini 01K 0 berarti ini 0 min K kuadrat 001 min K 00 K 0. Oke, bener. Nah, karena satu utamanya di sini, maka aku harus mengenolkan K sama min K kuadrat. Berarti operatornya adalah di sini, misalkan baris pertama dulu yang aku ubah, berarti di sini operatornya adalah B12 min K. Terus yang bawah adalah B32 K kuadrat. Oke, sehingga kita dapatkan matriks baru ini 0 ini 1K. Kita tulis kembali matriks baris-baris yang tidak berubah 10, di sini 001K, sini 0001. Oke, yang baris pertama ini satu, ini pasti nol, berarti kita baris kedua kita kalikan min k ya, berarti ini berarti min k kuadrat, ini nol, ini tetap satu, ini berarti ini min k, ini juga nol. Oke, selanjutnya baris ketiga kita jumlah dengan eh, k kuadrat kalinya dari baris kedua. Berarti ini nol, ini pasti nol. Ini kalau kita kalikan dengan K kuadrat, maka kita dapatkan K pangkat 3. Ini nol, berarti ini satu, ini min K. Ini dapat K kuadrat, ini dapat nol. Oke, lanjut. Oke, karena kolom satu dan 2 kita dapatkan satu utama, maka kita bisa mencari satu utama di kolom ketiga. Nah, misalkan di sini aku pilih satu utamanya adalah yang kapan ketiga. Berarti agar ini akan sama dengan satu, maka baris ketiga ini aku kalikan dengan satu per k pangkat 3. Sehingga baris yang ketiga itu aku dapatkan di sini satu nol min k kuadrat nol. Terus di sini 01 min K0, sini 01 K0, di sini 0010, terus di sini 0010, ini jadi 1 per K pangkat 3, ini jadi min 1 per K kuadrat, ini jadi 1 per K, 1 per K, ini jadi 0. Jadi baris yang keempat masih tetap satu, ini K, ini 0001. Oke, oke. Selanjutnya karena kita sudah dapatkan satu utama, maka kita harus mengenolkan min K kuadrat K sama satu. Maka kita bisa UGE langsung jadi satu, berarti untuk yang baris pertama berarti B13 karena di sini eh, pivotnya atau satu utama di baris 3 B13 kita kalikan dengan K kuadrat, terus B23-nya kita kalikan dengan min K, B43 kita kalikan dengan min 1. Nah, sehingga kita dapat matriks apa? Matriks ini misalkan baris yang tidak berubah adalah baris 3, maka aku tulis kembali biar terlihat lebih enak dilihat.
Berarti ini satu per K pangkat 3, di sini satu per K kuadrat, di sini satu per K, di sini nol. Oke, kita mulai dari baris yang keempat dulu. Berarti ini adalah perkaliannya adalah terhadap in satu ya. Berarti ini nol nol nol. Ini masih tetap K. Ini dikalikan min satu berarti min satu per K pangkat 3. Di sini jadi satu per K kuadrat. Di sini jadi min satu per K. Di sini jadi satu. Oke, selanjutnya yang baris kedua. Baris kedua ini pengalinya adalah min K. Oke, berarti ini nol nol. Kok nol? Sorry, ini satu. Min K berarti ini nol nol. Maka ini berarti kalikan min K. Kita dapatkan min satu per K kuadrat. Kalau ini kita kalikan min K, maka kita dapatkan satu per K. Min K, satu per K ya. Satu per K. Kalau ini kita kalikan dengan eh, kalikan dengan nol. Min K. Berarti min satu kita kalikan dengan min K kan min satu. Berarti min satu plus satu nol. Terus yang ini nol. Oke, selanjutnya yang baris pertama itu pengalinya adalah K kuadrat. Berarti ini tetap, ini nol di sini, nol di sini, di sini nol ya. Oke, terhadap baris 3 K kuadrat berarti ini jadi sepertiga. Satu per K pangkat 3 dikalikan K kuadrat adalah satu per K. Terus yang ini berarti min per K kuadrat kalikan K kuadrat itu adalah min satu ya, min satu tambah satu adalah nol. Terus begitu juga yang ini. Terus ini adalah satu per K dikalikan K kuadrat itu adalah K. Maka K dikurangi K adalah nol. Ini juga nol. Oke. Maka agar ini jadi satu, maka baris keempat aku kalikan seperka aja. Nah, sehingga didapatkan di sini satu nol 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 satu nol 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 satu nol ini nol 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 satu terus ini jadi satu per K ini nol 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 ini min satu per K kuadrat satu per K nol nol ini masih tetap min satu per K kuadrat satu per K nol ini berarti min satu. Oh, kita kalikan dengan seperka ya. Berarti ini satu per K pangkat 4. Ini jadi satu per K pangkat 3. Ini jadi min satu per K kuadrat. Ini jadi satu per K. Oke. Jika nilai dari A inverse itu adalah yang ini. Ini satu per K. Ini min satu per K kuadrat. Ini satu K pangkat 3. Satu per K, di sini min satu per K kuadrat, di sini satu per K pangkat 3, di sini nol nol ini satu per K, ini min satu per K kuadrat, sini nol 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 satu per K. Nah, ini adalah matriks inverse-nya. Oke, mungkin dari sini apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti aku lanjut ke soal berikutnya. Oke, sorry. Keempat, hitunglah nilai X menggunakan metode Cramer.
Ya, persamaannya ini ada empat persamaan dan empat variabel. Ya, berarti kita bisa ya itu step awalnya kita bisa menentukan atau mengubah SPL ini menjadi suatu perkalian matriks AX plus B. Ulang. Di nomor 4 kita nyatakan dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Ya. Berarti A-nya itu adalah koefisien-koefisien dari SPL. Tadi koefisiennya berapa aja? Sip. Kalau nggak salah itu 3 min 5 min 3 2 sini min 2 2 4 di sini min 3 di sini min 5 ke sini 8 7 di sini min 5 terus ini 4 min 5 min 3 terus ini 8 terus variabelnya itu adalah X, Y, Z, dan W dan konstantanya itu apa tadi? Satu, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat. Hasil satu, dua, tiga, empat. Nah, dengan metode Grainer untuk mencari nilai X, ya tentu rumusnya adalah kalau nggak salah ya adalah determinan determinan dari AX per determinan A. Nah, dengan AX, nah, dengan AX itu merupakan matriks A yang kolom pertamanya itu kita gantikan dengan matriks konstantanya. Nah, karena di sini karena kenapa kok matriks yang diganti kolom pertama karena yang ditanyakan adalah X. Kalau yang ditanyakan Y berarti kolom keduanya ini kita gantikan dengan matriks konstanta. Kalau yang ditanyakan Z ya berarti kolom ketiga kita gantikan dengan matriks konstanta. Begitu juga dengan kalau yang ditanyakan ini. Sehingga AX-nya ya, karena kolom pertama kita gantikan dengan matriks konstantanya, berarti kolom pertamanya adalah satu 2 3 4. Berarti elemen-elemen yang lainnya itu tetap. Ini 4 ini min 5 ini min 3 ini 8. Oke, nah kita harus mencari determinan dari matriks AX dan determinan dari A. Nah, ini sangat nguli sebenarnya, sangat nguli dan sangat tidak efisien menurutku. Maka untuk perhitungan determinan ini aku anggap kalian sudah mahir dalam menggunakan metode-metode untuk mencari determinan ya. Eh, nanti di sambil belajar kalian bisa mencoba mencari determinannya AX dan determinan A. Oke, aku untuk determinan AX dan determinan A aku serahkan kepada kalian aja. Eh, soalnya ada apa soal 2023 yang materinya cukup menarik ya ini matriks elementer sih sebenarnya ya oke mungkin nomor 4 secara garis besar itu seperti ini sih untuk mencari nilai determinan ya aku kira tidak ada masalah atau mungkin kalian ada yang masih susahan untuk mencari determinan terutama di matriks 4 kali 4 kah. Ya, karena matriks 4 kali 4 ya kita bisa pakai ekspansi kofaktor atau kita bisa mengUB-nya sampai ketemu matriks segitiga atas atau ya sampai ketemu matriks diagonal terserah sih. Tapi yang penting tidak pakai metode apa itu yang khusus 3 kali 3 itu Sarus ya. Nah, ini nggak berlaku kayaknya Sarus.
Oke, oke dari teman-teman ada yang keberatan nggak dari nomor 4 itu cara menghitung determinannya? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal 2023 aja. Oke, aku rasa nggak ada. Aku lanjut ke soal tahun 2023. Oke, untuk yang soal pertama, matriks X yang memenuhi X dikalikan matriks 120 min 132, 10 min 1 yang ditranspozkan itu akan sama dengan matriks yang berukuran 3 kali 4. Elemen-elemennya adalah 1203, 2310, 0114. Ya, kita dulu menentukan matriks X-nya. Oke, coba kita hmm, coba kita tuliskan kembali bentuk persamaan. Oh, itu aja deh. Nah, ini berarti X dikalikan 120. Di sini min 132. Sini 1 0 min 1. Terus ini dalam kurung transpose. Ini berarti 120. Ini berarti 231, 011. Di sini 200. Oh, 304, sorry. Oke. Nah, untuk menghilangkan transpose ini maka ya kita bisa transposkan lagi atau kedua ruas kita bisa transpos hingga kita dapatkan X 1 min 1 1 2 3 0 0 2 min 1. Ini transpos. Ntar aku tulis ulang aja 1 2 0 2 3 1 0 1 1 3 0 4. Nah, ini kedua ruas aku transpos ya, aku transpos. Ini juga aku transpos. Maka kalau transpos ketemu transpos pasti balik balik ke matriks awal ya. Sehingga ini bisa jadi dikalikan 1 min 1 1 2 3 0 0 2 min 1. Terus di sini materi berarti yang kanan kita transpose. Jadi kita dapatkan 1203. Di sini 2310 0114. Terus, oh udah deh. Udah. Oke, berarti selanjutnya untuk mencari nilai X, maka kedua ruas kita kalikan matriks ini ya, matriks ini yang diinverskan. Nah, sehingga X nanti akan sama dengan di sini 1203, di sini 2310, 0114. Kalikan dengan matriks ini 120 min 132 1 min 1 yang diinverskan. Oke. Tadi aku sempat nyoba eh, kalau inverse dari ini itu adalah 1 min 1 1 2 3 0 0 2 min 1. Kalau kita inverse kan itu tadi aku sempat nyoba aku dapatkan berapa tadi ya? Sip. Kemudian 3 min 1 3 min 2 1 min 2 min 4 2 min 5. Oke lah.
Nanti kalian bisa koreksi sendiri aja. Ya, aku rasa kalian sudah mulai dalam mencari matrix. Sekarang nanti aku serahkan aja untuk mencari matriks ini kepada inverse matriks ini kepada kalian. Berarti ini jadi eh, X itu 1, 2, 0, 3 di sini 2, 3, 1, 0 di sini 0, 1, 1, 4. Nah, ini dikalikan inverse. Tadi sudah kita dapatkan inverse-nya ini. Berarti bisa kita ganti itu ya. 3 min 1, 3. S ini berarti -1, -2, -4, 2 sini -5. Kita kalikan berarti kita dapatkan di sini X akan sama dengan berarti sini 1 kalikan 3 itu 3. Berarti 3 dikurangi 2 adalah 1 ya. Oke, selanjutnya berarti ini -2 ditambah 2 tambah 0. Berarti ini 0. Berarti di sini -4 ditambah 4 ditambah 0. -4 tambah 4 tambah 4 tambah 0. Berarti ini 0. Terus yang ini berarti ini 2 kalikan 3 6. 6 min 3 plus 3. 6 min 3 plus 3 berarti 6. Berarti di sini yang ini sih. Jadi yang ini adalah -4 ditambah 3 dikurangi 2. -4 tambah 3 kurangi 2 5 ya. Ya, -4 sorry, -4 tambah 3. -4 tambah 3 -1 -1 -2 -3 -3. Ah, berarti ini -8 -8 plus 6 -5 -8 -7. Berarti ini 0 dikurangi 1 ditambah 3 berarti 2. Terus ini 0 ditambah 1 dikurangi 2 berarti -1. Berarti ini min oh ini 0 ditambah 2 dikurangi 5 berarti -3. Berarti ini 9 tambah 0 tambah 12. 9 tambah 12 adalah 21. Berarti ini adalah -6 tambah 0 kurangi 8. -6 min 8, min 14. Berarti ini -12 ditambah 0 dikurangi 20. Berarti -12 kurangi 20. -22. -32. -32. Nah, sehingga X-nya adalah ini. Oke lah. Maksudnya gampang lah. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan? Ya, aku rasa nggak ada, maka di sini aku lanjut ke soal nomor tiga, ke soal nomor 2. Nah, ini agak menarik. Nyatakan matriks A sama dengan 2187 sebagai hasil ganda matriks-matriks elementer. Oke, sisi 2 berarti A-nya ini sama dengan berapa tadi? 21, 2187. Oke, nah karena yang ditanyakan adalah nyatakan matriks A sebagai hasil ganda matriks-matriks elementer. Nah,
Matriks-matriks elementer itu kan kita tahu matriks elementer adalah matriks identitas yang kita OBE-kan. Nah, maka eh, step pertama kita harus meng-OBE-kan matriks A sehingga kita dapatkan matriks identitas. Oke, kita dapatkan dulu matriks identitas. Nah, berarti biar ini jadi nol berarti B21 min 4 ya. Sehingga di sini 21 sini nol, ini jadi min 4 tambah 7 adalah 3. Terus selanjutnya kita mengenalkan yang ini berarti B eh, B12 min 3. Oh, jangan-jangan terlalu ini. Kita cari satu utamanya di sini berarti B2 kita kalikan dengan sepertiga biar biar lebih enak sih. Dari 21 ini 01. Oke, berarti kita harus mengenalkan ini. Berarti operatornya adalah B12 min 1. Nah, berarti ini tinggal 2, ini 0, 0, 1. Dan yang terakhir adalah baris start pertama kita kalikan dengan setengah. 1001. Nah, kita sudah mendapatkan matriks identitas yang merupakan hasil OBE dari matriks A. Maka tentu ya dari operator-operator ini B21 min 4, B21 per 3, B12 min 1, B1 B1 setengah ini dapatkan matriks-matriks elementer. Nah, oke, kita urutkan dari yang paling belakang dulu di sini. Karena operatornya B1 setengah, ya maka kita dapatkan matriks elementer atau matriks identitas yang kita operasikan atau baris pertamanya itu kita kalikan dengan setengah. Nah, kalau matriks identitas yang baris pertamanya kita kalikan setengah itu kan setengah 001. Nah, selanjutnya yang setelah B1 setengah berarti sebelah kirinya itu adalah B12 min 1. Berarti ini adalah E12 min 1. Nah, berarti artinya apa? Artinya matriks identitas yang kita OBE-kan dengan operator B12 min 1. Misalkan di sini matriks identitasnya adalah ini, ya kita operasikan terhadap B12 min 1, B12 min 1, maka kita dapatkan matriks apa? Matriks eh, sini tetap ya jadi satu berarti yang atas jadi min satu berarti ini tinggal min satu. Berarti matriks elementer dengan operasi satu 2 min satu ini adalah 1 min 1 0 1. Oke, selanjutnya yang ini B2 sepertiga. Berarti matriks elementernya itu namanya adalah E2 sepertiga. E2 sepertiga. Oke. Nah, matriks elementer yang namanya E2 sepertiga ini artinya matriks identitas yang baris duanya itu dikalikan sepertiga. Berarti ini satu nol, ini nol sepertiga. Selanjutnya adalah operatornya adalah B214 ya. Berarti di sini matriks elementernya adalah B, E24, apa sih tadi? 21, E21, E21 min 4. Nah, berarti sebuah matriks identitas yang kita OBE-kan dengan operasi B21 min 4. Nah, berarti yang berubah kan adalah baris kedua ya. Baris kedua berarti baris pertamanya itu kita kalikan min 4. Min 4 ditambah 0 adalah min 4, di sini tetap. Nah, sehingga E21 min 4 itu adalah 1 min 4 min 4 0 1. Oke. Nah, kita tahu ya bahwa kalau E1
P1 setengah kita kalikan dengan P 1 2 min 1 urut ya dari yang atas sampai yang bawah kalikan semua berarti di sini P 2 sepertiga terus yang terakhir P 21 min 4 dikalikan dengan matriks A atau matriks awal ini pasti hasilnya identitas. Nah, di sini kita bisa mencari matriks A, maka tentu di sini kita dapatkan matriks A itu jelas sama dengan E1 matriks elementer 1 setengah dan ini kita inverskan gitu ya. Kita inverskan terus kita kalikan dengan E 2 sepertiga yang diinverskan terus kita kalikan dengan P 21 min 4 yang kita inverskan terus dikali dengan I. Hmm, ada yang kelewat nih. E 1 2 min 1-nya. Cek, cek, cek. Berarti ini E 1 setengah min 1. Berarti ini kita kalikan dengan ini ya. E 1 2 min 1. Terus kita inverskan. E. Ya, berarti kita harus inverskan matriks-matriks ini. Oke, kita pakai cek, cek. Berarti ini hasil inversnya adalah CSP min 1. Nah, aku tulis kembali bentar. Oke, kita bisa pakai rumus inversi yang satu satu per determinan dikalikan A join. Nah, sini determinannya adalah setengah ya. Berarti 1/setengah adalah 2 dikalikan dengan A joinnya. A joinnya berarti 1 setengah. Sini 0. Sehingga di sini dapatkan 2, 0, 0, 1. Oke, selanjutnya yang ini determinannya adalah 1 ya, berarti dikali adjoin. Oh, adjoinnya adalah sini 1 1, terus di sini kita minuskan. Ini berarti ini 1. Oke, terus yang E 2 sepertiga, determinannya adalah sepertiga, berarti 1/1/3 adalah 3. Kita kalikan dengan adjoinnya, adjoinnya adalah ini berarti ya sepertiga 1, kita balik. Oke, nah ini akan sama dengan 1 0 0 1. Terus yang terakhir, matriks elementer dengan operasi 21 min 4 kita inverskan, berarti di sini kita dapatkan determinannya adalah 1 ya, sehingga 1 dikalikan matriks adjoinnya. Adjoinnya adalah di sini 1 1, di sini jadi 4/0. Oke, sehingga matriks A itu kita bisa nyatakan sebagai perkalian matriks matriks elementer yang perkaliannya itu adalah di sini 201 201 2011 dikalikan dengan C 2001 deh. Minus 1. Terus ini 1101. Berarti ini 1101 1101. Terus ini adalah 1001. Ini 1001. Terus ini 1041.
1, 0, 4, 1. Nah, matriks A-nya itu merupakan perkalian dari matriks elementer berikut. Oke, mungkin dari teman-teman dari sini apakah ada yang ditanyakan? Kak ruwet sih sebenarnya. Oke, kalau nggak ada berarti aku lanjut ke soal apa ini? SPL. Oke, diberikan SPL dalam bentuk matriks diperbesar sebagai berikut ya. Nah, karena ini matriks diperbesar, pasti kita tahu bahwa kolom yang terakhir atau kolom 5 ini merupakan apa sih namanya? Matriks koefisien ya. Nah, ini matriks koefisiennya, ini adalah matriks A-nya. Oke, kita coba tuliskan kembali matriks-matriks yang ada di nomor 3. Nah, ini berarti ini 1, 1, 3, 2, ini 2, 3, 8, 1, ini -3, -3, -2, -7, ini -9, ini -20, -20, -2, -2, -10, terus ini adalah kolom koefisien. Berarti -3, -4, -11, -3. Bener nih. 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1. 2, 3, 8, 1, -3, -9, -3, -2, eh, -3, -2, -9, -3, -2, oke. -2, 0, -2, 10, -2, 0, -2, 10, -3, -4, -11, -3. Oke, oke. Ya, selanjutnya kita UBE. Ya, misalkan di sini aku jadikan satu utama, ya tentu aku harus mengenalkan elemen-elemen yang ada di bawah satu utama. Ya, ini berarti operatornya B2101, di sini B31, di sini B41. Misal ini baris pertama kita kalikan -3, ini kalikan -2. Ini berarti 1, 2, -3, -2. Terus ini tetap ya, 3. Oke, berarti yang ini kita dapatkan -2 tambah 3 adalah 1. Ini 0 sih. Ini tuh. -2 tambah 3, 1. Berarti ini jadi 3 -2 juga 1. Ini jadi 2. Ini jadi -1. Oke, selanjutnya yang baris ketiga. Ini operatornya, pengalinya adalah -3. Berarti -6 ditambah 8 adalah 2. Min berarti 9 dikurangi 7 berapa? 2. Berarti ini 6 dikurangi 2 adalah 4. Terus ini min 3 kali kan min 3 kali min 3 adalah 9. Berarti 9 dikurangi 11 itu -2. Oke. Berarti yang baris keempat ini jadi pengalinya adalah -2, berarti
min 4 ditambah satu min 3 min 4 tambah satu. Iya kah? Bentar, bentar. Min 2 berarti min 4 tambah satu min 3. Iya, min 3. Min 3 berarti ini min 3. Terus ini berarti 6. 6 dikurangi 9 adalah min 3. Terus ini jadi 4. 4 dikurangi 10 adalah min 6. Terus ini adalah min 3 kalikan min 2 adalah 6. 6 kurangi 3 adalah 3. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa baris kedua dan 4 ini merupakan kelipatannya. Ya, baris keempat ini merupakan eh, 3 kalinya dari baris kedua. Maka tentu baris yang keempat, kalau misalkan aku operasikan dengan operator apa? B, B423, 423, oke. Maka pasti yang bawah akan jadi 0 semua. Jadi ini 1, 2, min 3, min 2. Terus di sini min 3, sini 0, 1, 1, 2. Sini min 1, ini 0, 2, 2, 4, 0. Ini pasti jadi 0 ya. 0, 0, 0, 0. Kita perhatikan juga bahwa baris ketiga ternyata eh, dua kalinya baris dua. Ya, ya wis, langsung aja kita nolkan semua. Aku jadikan satu aja B-nya. Berarti di sini B32. B32 dua kalinya. B32 min 2. Pasti ini akan nol semua. Nah, nol, nol, nol. Sini nol. Oke, karena eh, kita dapatkan dua baris terakhir, kita dapatkan nol semua, gitu ya. Maka tentu di sini kita akan dapatkan dua variabel bebas. Nah, ini OB-nya sampai bentuk matriks echelon baris tapi yang tidak tereduksi. Berarti karena di sini kolom satu dan kolom 2 punya satu utama, yang kolom keempatnya nggak punya, berarti aku bisa misalkan variabelnya, variabel yang ketiga dan keempat itu adalah variabel bebas. Tapi belum definisikan variabel bebas. Ya, misalkan variabelnya adalah X, Y, Z lah. Ini sama. Karena ini empat variabel ya, empat variabel dan empat persamaan, berarti variabelnya misalkan inilah X, Y, Z. Nah, karena di sini kita dapatkan ju, apa dua baris nol, maka di sini misalkan Z-nya itu adalah variabel bebas dan W-nya juga variabel bebas. Z-nya adalah misalkan eh, misal apa ya? Misalkan K, KW-nya itu adalah L, ini adalah merupakan sebarang konstanta di himpunan bilangan real. Nah, dari sini kita dapatkan apa? Jadi kita dapatkan di sini C, C, C. Nah, di sini kita dapatkan, nah dari yang baris pertama ini, baris pertama kita dapatkan X min 2Y min 3Z min 2W sama dengan min 3. Terus yang bawah itu jadi Y plus Z plus 2W sama dengan min 1. Oke, sebutkan 2 SPL ya. Nah, perhatikan yang Y plus Z plus 2W sama dengan min 1.
Nah, karena tadi kita sudah mendefinisikan Z dan W masing-masing adalah K dan L, maka bisa kita ganti sih. Y itu sama dengan, eh apa sih tadi Z ya? K, sorry. Berarti ini K, ini plus 2L, ini sama dengan min 1. Berarti Y-nya sama dengan min 1, min K, min 2L. Nah, kalau misalkan, oh, dari persamaan yang pertama ini ya, persamaan pertama, perhatikan, persamaan pertama ini. Persamaan pertama adalah X min 2Y min 3Z min 2Y sama dengan min 3. Ya. Y-nya ini aku bisa gantikan sebagai ini sih. Berarti sini X sama X dikurangi 2 dikalikan min 1 min K min 2L min 3 Z-nya tadi adalah apa tadi Z? K ya? Z. Berarti ini min 2L. Ini sama dengan min 1. Nah, sehingga di sini X ditambah 2 ditambah 2K ditambah 4L min 3K min 2L sama dengan min 1. Oke, ini berarti jadi di X di X berarti ini 2K min 3K adalah min K. Berarti 4L min 2L adalah 2L tambah 2L. Terus koefisiennya adalah min 1 dikurangi 2 min 3. Sehingga X disebut dengan min 3 plus K min 2L. Maka solusinya jadi X, Y, Z, Y. Solusi-solusinya adalah, nah X-nya adalah min 3 plus K min 2L, terus Y-nya adalah tadi min 1 min K min 2L, Z-nya adalah, Z-nya tadi apa ya? K ya? Ini K, ini L. Nah, sehingga ini bisa kita pecah, berarti ini jadi min 3 min 1, 0, 0, terus ditambah dengan eh, K dikalikan berapa ini? Ini berarti 1 min 1, 1, 0 ditambah dengan L kalikan eh berapa ini min 2 min 2 min 2 0, 1 dengan K, L itu sebarang konstan tadi bilangan real. Oke, mungkin untuk yang nomor 3 kira-kira solusinya seperti ini. Oke, dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan dari soal nomor 3? Aku ingatkan kembali buat teman-teman yang belum presensi, aku persilakan presensi. Untuk linknya ada di grup chat sama eh, eh di grup WA sama di chat Zoom, ya. Sudah dikirimkan di chat Zoom oleh Yufli.
Yes. Oke. Ya, kaitkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4, 4 kali 4 lah. Diberikan matriks A, itu elemen-elemennya adalah ini, 1x kuadrat dan sebagainya. Hitunglah determinan A, hitunglah determinan 5A inverse jika diberikan X sama dengan 2. Oke. Oke, jadi bisa kalau kembali aja matriks A-nya. Berarti ini 4, misalkan di sini A itu sama dengan, berarti satu, ini satu, ini angka 3, sini X kuadrat, di sini X, terus di sini X1, X pangkat 3, di sini X kuadrat, sini X kuadrat, di sini X1, X pangkat 3, ini X pangkat 3, sini X kuadrat, ya, ini X, ini 1. Oke, karena ini matriks 4 kali 4, maka aku gunakan ekspansi kofaktor baris pertama aja biar sedikit mudah. Kalau ya kalau pakai OBE agak susah ya karena ini nilainya X. Karena X kita nggak tahu X ini berapa dan ada kemungkinan X-nya sama dengan 0 dan kita tahu kalau OBE dengan pengalinya itu konstannya 0 itu nggak boleh. Oke, dengan CC. Tak cek dulu matrisnya bener nggak? Oke, proses bener. Nah, dengan operasi baris pertama, ekspansi kofaktor baris pertama ya, maka kita patokannya adalah baris pertama, maka di sini kita dapatkan satu dikalikan determinan dari ini ya, matriks ini, seret, satu X pangkat 3, X pangkat 2, sini X1, X pangkat 3, di sini X kuadrat, X1. Nah, satu ini dari mana? Dari ini. Nah, kalau misalkan baris pertama sama kolom pertama kita tutupkan, nanti sisanya matriks yang ini kan. Nah, ini kita cari determinannya, terus kita kalikan dengan elemen yang kena dua garis, yaitu satu. Berarti ini dikurangi X, dikalikan determinan. Kenapa kok dikurangi? Karena urut ya, habis plus minus plus minus. Nah, kalau baris kolom kedua sama baris pertama kita tutup berarti sisa-sisa elemennya adalah X pangkat 3, X kuadrat, terus ini adalah X, terus di sini X1, X pangkat 3, di sini X kuadrat, di sini X, di sini 1. Sini ditambah dengan X kuadrat dikalikan determinan dari. Nah, berarti ini kolom ketiga sama baris pertama kita tutup. Berarti sisa-sisanya adalah X pangkat 3, X kuadrat, X. Berarti di sini sisi 1, X pangkat 3, X kuadrat. Berarti di sini X kuadrat, X1. Selanjutnya kita kurangi dengan apa? X3 dikalikan dengan determinan. Kalau misalkan kolom keempat sama baris pertama aku tutup, berarti kita dapatkan matriks yang tidak terkena garis-garis ya. Ini adalah SK3, S3, S2, X, terus 1, X pangkat 3,
Terus ini X kuadrat. Shit, ini X kuadrat ya. Terus sebelahnya adalah X. Ini adalah X, ini satu. Berarti ini X pangkat 3. Ini dan A. E. Nah, karena ini kan 3, berarti aku pakai, ya dari masing-masing determinan ini aku pakai ekspresi kofaktor baris pertama lagi. Ya berarti di sini karena dikalikan satu berarti kita bisa hilangkan aja biar gak nyumpek-nyumpeki. Berarti ini satu dikalikan determinan dari ini. Determinan dari ini itu adalah satu dikurangi X pangkat 4. Ya. 1 dikurangi X pangkat 4. C ini dikurangi X dikalikan. Ini berarti ini, berarti ini satu dikalikan dengan determinan ini. Oke. Berarti sih, aku tulis secara manual aja lah biar nggak bingung. Untuk yang kita fokuskan ke ini berarti ini sisanya adalah satu, ini X pangkat 3, X satu berarti ini dibagi dengan X dikalikan determinan dari berarti ini sisanya adalah X pangkat 3, ini X kuadrat, di sini X, di sini satu, ini ditambah X kuadrat dikalikan determinan dari eh hmm, saya gila. Biar mudah dalam perhitungan kan aku hitung satu-satu aja lah determinan dari ini, determinan dari ini, determinan dari ini. Nggak numpuk. Sik, sik. Berarti aku tuliskan ulang ini determinan dari inilah satu X pangkat 3 X kuadrat X satu X pangkat 3 berarti ini X kuadrat X satu. Nah, dengan ini biar nggak ribet. Nah, berarti ini X kuadrat, berarti sisanya adalah X pangkat 3, 1, kuadrat, X pangkat 3. Nah, ini akan sama dengan, nah berarti determinan dari ini itu adalah 1 dikurangi X pangkat 4 kali, dikurangi X dikali X pangkat 3. Oh, kenapa ada yang salah kah? Apakah ada yang salah? Kayaknya tidak ada sih. Oke, lanjutlah. Berarti ini adalah X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3. Berarti ini ditambah X kuadrat, dikalikan dengan ini, berarti ini adalah X pangkat 6, berarti dikurangi X kuadrat. Oke, ini berarti hasilnya 1 min X pangkat 4, ini 0 ya, berarti ini ditambah X pangkat 8 min X pangkat 4. Jadi ini akan sama dengan 1 min 2 X pangkat 4 plus X pangkat 8. Selanjutnya yang determinan dari, nah determinan dari ini. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 2.
X. Terus ini X1, X3, X, satu ini satu ini X pangkat 3, berarti ini S kuadrat X1, S kuadrat 1. Oke, berarti eh, dengan metode yang sama ekspansi kofaktor baris pertama, berarti di sini X pangkat 3 kita kalikan dengan determinan dan satu X pangkat 3. 1 X pangkat 3, X1 dikurangi X dikalikan determinan dari X kuadrat X, di sini X1, terus ini ditambah dengan X kuadrat, ya kayak X kuadrat kah? Oh, iya, benar. X kuadrat dikalikan dengan determinan ini, determinan X kuadrat satu X kuadrat X sampai tiga, determinan X kuadrat X1 X pangkat 3. Oke, berarti ini akan sama dengan X pangkat 3 dikalikan satu dikurangi X pangkat 4. Oke, ini berarti dikurangi X, determinan dari ini adalah X kuadrat min X kuadrat gitu ya, ditambah X kuadrat dikalikan ini. Berarti ini X pangkat 5 dikurangi X. Berarti ini akan sama dengan X pangkat 3 min X pangkat 7. Ini 0. Berarti ini ditambah X pangkat 7 min X pangkat 3. Ini akan sama dengan ini habis. Oh, 0 ternyata. 0. Sisa-sisa 0. Kita ada yang itu determinan ini. Mana ya caranya nyalinnya? Nah, bisa-bisa nih ternyata. Oke, selanjutnya yang determinan ini. Berarti dengan ekspansi kofaktor baris pertama juga kita dapatkan di sini X pangkat 3 dikalikan determinan dari ini ya, X pangkat 3, ini X, ini X kuadrat, ini satu, terus dikurangi satu dikali determinan dari X kuadrat X, ini X1 ditambah dengan X kuadrat dikalikan determinan dari eh, ini ya X X pangkat 2 X pangkat 3 X sama X pangkat 2, determinan eh, X pangkat 2 X pangkat 3 sama X pangkat 2. Oke, ini akan sama dengan X pangkat 3 dikalikan ini X pangkat 3 min X pangkat 3 dikurangi berapa ini? X pangkat 2 X pangkat 2 min X pangkat 2 ditambah X kuadrat dikalikan X pangkat 4 min X pangkat 4. Oke, berarti ini hasilnya 0 juga dong. Oke, selanjutnya yang paling satu, oke. Yang ini. Nice. Nah, ini akan sama dengan ini X pangkat 2 apa X pangkat 3? X pangkat 3. Dengan ekspansi kofaktor baris pertama, berarti ini X pangkat 3 dikalikan determinan dari X pangkat 3 1, X pangkat 2, X pangkat 3, dikurangi determinan dari, berarti ini X kuadrat X, di sini 1 X pangkat 3,
ditambah X dikalikan determinan dari pangkat 2 X pangkat 3, X pangkat 2 X pangkat 3, terus ini X kuadrat. X sama X kuadrat. Nah, ini akan sama dengan, berarti ini X pangkat 3 dikali, berarti ini X pangkat 6 ya, X pangkat 6 dikurangi X pangkat 2 dikurangi X pangkat 6 dikurangi, kok 6, 5. X pangkat 5 dikurangi X ditambah X dikalikan ini, berarti ini adalah X pangkat 4, ini X pangkat 4, sehingga ini akan sama dengan X pangkat 9 dikurangi X pangkat 5 dikurangi X pangkat 5 plus X. Nah, ini pasti 0. Sehingga sini X pangkat 9 min 2 X pangkat 5 plus X. Nah, sehingga determinan A akan sama dengan oh, berarti ini berarti satu dikali sesuatu tadi ya, sesuatu dikurangi X dikalikan determinan tadi, terus ini ditambah X kuadrat dikalikan dengan sesuatu, terus dikurangi X pangkat 3 dikalikan sesuatu. Nah, determinan yang pertama tadi kita dapatkan apa, ini 1 satu satu min 2 sepakat 4 plus 8. Bisa 8 8. Yang kedua kita dapatkan 0, yang ketiga juga 0, berarti ini 0 ya. Terus yang terakhir adalah X pangkat 9 min 2 X pangkat 5 plus X. Nah, ini yang sama dengan, berarti 1 min 2 X pangkat 4 plus X pangkat 8 dikurangi X pangkat 12 ditambah 2 X pangkat 8 gitu ya. Terus ini dikurangi X pangkat 4. Dan determinan A ini akan sama dengan 1 dikurangi ini min 2 min 1 adalah min 3 X pangkat 4. Terus di sini 8 ya, ini 1 ditambah 2 adalah 3, jadi X pangkat 8 min X pangkat 12. Oke, kira-kira seperti itu. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait yang agak yang B ini enggak banyak-banyak sih. Hitunglah determinan dari 5A inverse jika diberikan X dengan Y. Oke, nomor yang B ya. Diberi kita yang ditanyakan adalah determinan dari CC. 5A inverse, 5A inverse jika X-nya sama dengan 2. Oke, nah kita tahu ya bahwa determinan dari C, sebenarnya 5 ini bisa keluar. Nah, kita tahu bahwa determinan 5A inverse ini sama dengan 5 dipangkatkan 4. Kenapa 4? Karena baris dan kolom matriks A itu ada 4. Berarti 5 pangkat 4 dikalikan determinan dari A inverse.
Nah, kita tahu bahwa 5 pangkat 4 adalah 625. Nah, determinan A inverse ini sama dengan 1 per determinan dari A. Nah, sehingga di sini 625 determinan 5 kalikan A inverse ini sama dengan 625 per berapa ini determinan ini? Berarti 1 min 3 X pangkat 4 min plus 3 X pangkat 8. Benar Pak? Oke. Min X pangkat 12. Nah, jika X sama dengan 2, maka dapatkan determinan dari 5A inverse itu sama dengan 625 per 1 min 3 kalikan 2 pangkat 4 plus 3 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 8 dikurangi 2 pangkat 12. Nah, ini sama dengan 625 per berapa ini? Bentar, aku mau kalkulator. 1 dikalikan 3 kali 2 pangkat 4. 3 kali 2 pangkat 8. Min 2 kali pangkat 12. Wow. Nah, hasilnya itu kalau menurut kalkulatorku ya, berarti ini negatif 3,375. Kalau disederhanakan, sih, 3,375 bagi 25 berapa sih? 135. Ini berarti 625 bagi 25 itu 25, jadi per 135. Kalau dibagi 5, bagi 5 ini berarti 5, 135 bagi 5, kira 27. Nah, hasilnya adalah 5 per 27. Min 5 per 27, sorry. Oke, dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan sebelum aku akhiri? Sorry, belum on mic ternyata. Oke, karena sudah melebihi 2 SKS dan aku rasa tidak ada pertanyaan, maka untuk tutor kali ini akan aku akhiri sampai segini aja. Oke, mungkin aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada tutor kali ini. Nah, semoga nanti UTS aljabar linear elementernya dipermudahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Yang belum absen jangan lupa absen ya. Terima kasih.